Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia terkait dengan penjajahan pemerintahan Belanda. Langsung saja, di sini kita ingin melakukan pengamatan, yaitu pengamatan lingkungan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengaitkan antara gambar di bawah dengan pembahasan mengenai dengan kolonialisme dan imperialisme. Di sini gambar pertama yaitu gambar sebuah pohon kopi, kemudian yang kedua tebu, kemudian yang ketiga cengkeh. Jadi ini merupakan tugasnya nanti ya, yang kalian harus kerjakan. Bagaimana caranya supaya bisa Anda mengaitkan kolonialisme dan imperialisme dengan tiga tanaman di bawah ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan masa pemerintahan Republik Batav. Jadi setelah berakhir pemerintahan Belanda, kemudian muncul di sini yang namanya dengan kaum patriot. Jadi ini yang merupakan revolusi Perancis yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Ini yang merupakan pemimpin Republik Batav. Dia memiliki 3 semboyan dalam kaum patriot, yaitu Libert atau kemerdekaan, kemudian Egalite atau persamaan, kemudian Fraternité atau persaudaraan. Jadi dia memegang 3 semboyan di dalam pemerintahan Republik Batav. Kemudian kaum patriot, di sini gubernurnya dipimpin oleh Herman William Daniels. Dia merupakan gubernur jenderal pemerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Dia tugas adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Jadi Daniels ini merupakan kaum patriot yang berpandangan liberal. Ia merupakan kaum muda yang berasal dari Belanda, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanannya di sini, dia membangun beberapa benteng-benteng pertahanan baru. Kemudian dia juga meningkatkan jumlah tentara. Dia juga membangun jalan raya di Jawa Barat. Kemudian dalam bidang politik atau pemerintahan, Daniels juga melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat kerajaan-kerajaan di Jawa. Dia juga memperkuat kedudukannya di Jawa dan berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Selain daripada itu, Daniels juga melakukan tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara, seperti membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Kemudian Daniels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar. Kemudian dalam bidang peradilan, dia membentuk peradilan menjadi 3 jenis, yaitu peradilan untuk orang Eropa, kemudian peradilan untuk orang-orang timur asing, kemudian peradilan orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk
di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Kemudian dia juga membuat peraturan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Jadi pemberantasan korupsi ini diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Kemudian selanjutnya pemerintahan Herman Willem Daniels dalam bidang sosial atau ekonomi. Ini dalam bidang sosial ekonomi, Daniels memaksakan berbagi perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian dia juga meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Oke, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Tugasnya tadi ada di slide kedua. Itu ini. Bagaimana cara mengaitkan gambar di bawah dengan pembahasan mengenai kolonialisme dan imperialisme. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.